Selamat siang. Nama saya Elizabeth Emma, mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, PPG dalam jabatan angkatan yang kedua tahun 2023, asal sekolah SMK Negeri 1 Puyasuri, Kabupaten Lebak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Model pembelajaran yang saya gunakan model PBL dan model PJBL. Metode yang saya gunakan adalah metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan PowerPoint atau PPT dan video singkat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Apa kabar semuanya? Baik. Semua peserta didik dipersilakan. Amin. Sebelum kita dengan kegiatan pembelajaran kita cek kehadiran dulu ya. Anastasia Koba, hadir Bu. 3 orang yang sakit ya? Baik, karena kita punya suasana yang mendukung, ayo kita memulai dengan kegiatan kita diawali dengan yel-yel untuk membangkit semangat kita dalam hati, untuk membuat kita lebih berkonsentrasi lagi dalam kegiatan pembelajaran. Silakan kita semua berdiri. Salut. Kita punya kegiatan pembelajaran ini, elemen kita tentang pengolahan pakan. Terus konten yang kita pilih untuk dalam kegiatan pembelajaran ini adalah pembuatan formulasi pakan ternak tunggas ayam puyuh. Ibu membagi kita dengan LKPD dulu. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ya. Yaitu salah satunya peserta didik dapat memahami tujuan pembuatan formulasi pakan pelet ternak tunggas pedaging melalui pengamatan gambar, diskusi kelompok dan studi literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan pembuatan formulasi pakan ternak tunggas pedaging melalui pengamatan gambar, diskusi kelompok, dan studi literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi bahan pakan pembuatan formulasi pakan berdasarkan kandungan nutrisi dengan tepat melalui pengamatan gambar, diskusi kelompok, dan studi literatur dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat analisis komposisi bahan pakan pembuatan formulasi pakan ternak tunggas pedaging melalui pengamatan gambar, diskusi kelompok, dan studi literatur dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat membedakan pencampuran secara manual dan mekanik melalui pengamatan gambar, diskusi kelompok, dan studi literatur dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami prosedur penggunaan peralatan pencetakan pelet dengan benar dan tepat berdasarkan pengamatan gambar atau video ya. Mengapa kita perlu melakukan atau membuat formulasi pakan ternak tunggas? Itu permasalahan. Kenapa? Di dunia peternakan, pakan merupakan faktor yang sangat penting yang perlu kita perhatikan karena pakan merupakan biaya produksi yang terbesar ya, dari biaya-biaya yang lain. Sehingga kita perlu melakukan pembuatan pakan sendiri dengan tujuan untuk mengatasi atau bisa mengendalikan biaya pakan yang jangan sampai keluar dari biaya yang sudah kita anggarkan. Baik, ini pertama kita melakukan
identifikasi jenis-jenis bahan pakan dulu ya. Jadi ada pakan yang sumber protein, ada pakan yang sumbernya dari karbohidrat, mineral, kalsium, vitamin, lemak, dan fosfor dan lain-lain ya. Jadi kalau yang karbohidrat yang nanti kita pilih dalam pencampuran ini, kita pilih ada 3 jenis bahan, yaitu bahan pakan yang paling utama yaitu konsentrat, terus yang kedua jagung dan dedak. Baik, kita masuk ke yang berikut. Kita melakukan perhitungan formulasi pakan. Jadi kita melakukan perhitungan formulasi pakan ini berdasarkan kebutuhan ternak yang kita pilih. Ternak yang kita pilih di sini adalah ternak unggas daging yang kebutuhan proteinnya sebesar 22%. Sementara bahan pakan yang kita pilih ada bahan dasar ada 3, yaitu tepung jagung konsentrat dengan dedak tambah dengan mineral. Nanti kita sesuaikan dengan tepung kanji karena dia berfungsi sebagai feed aditif atau perekat untuk membuat pelet itu jadi berkualitas atau jadi bagus. Baik, kita melakukan perhitungan untuk kita mengetahui formulasi pakan ternak. Alat belet dengan alat raba. Jadi ini kita penyusunan ini dalam bentuk tepung dulu, dalam bentuk es. Terus nanti kita melakukan pencetakan dalam bentuk kelek. Karena kita 3 bahan makan, jadi kita hitungnya pakai tahap. Jadi tahap pertama kita hitung 2 bahan makan dulu. Karena kita pakai skema person, jadi tahap pertama kita hitung 2 bahan makan. Terus kita tahu perbandingannya dulu, baru kita itu tahap yang berikut kita hitung 2 bahan makan lagi. Karena di situ kan ada jagung, ada konsentrat, perhitungan sudah bisa? Sudah. Baik, kalau gitu kita lanjut ke berikut kedua. Yang berikut yaitu tentang langkah-langkah pembuatan pakan pelet ayam goreng. Langkah pertama, langkah yang lain tadi kita sudah lewat ya. Mulai dari mengidentifikasi bahan pakan. Identifikasi bahan pakan, setelah kita identifikasikan, kita melakukan perhitungan. Melakukan perhitungan. Kalau kita sudah menemukan angkanya, perbandingannya berapa, misalkan tadi di atas perbandingannya sudah kita ketemukan, maka kita mulai masuk ke langkah yang berikut adalah penimbangan ya. Proses yang berikut yaitu menimbang. Jadi kita menimbang semua jenis bahan pakan yang kita gunakan. Itu sebanyak 3 jenis bahan pakan. Itu ada konsentrat, ada jagung dengan dedak. Kita timbang sesuai dengan jumlahnya. Setelah kita hitung di dalam LKPD. Terus kita masuk ke langkah
Kita giling dia, kasih halus. Kita masuk ke langkah yang berikut adalah pencampuran, ya. Mencampurkan semua bahan-bahan tadi yang kita sudah timbang. Kita mencampur dengan ada tahap pencampuran, ya. Jadi kita tuang yang paling pertama adalah pakan yang jumlahnya paling banyak. Terus kita berurutan sampai yang tersedikit. Jadi membentuk kayak gundukan, kayak gunung. Setelah itu baru kita melakukan pencampuran, ya. Pencampuran baik menggunakan mesin atau kita menggunakan manual, maka kita menggunakan tangan, ya. Menggunakan tangan kita campur dia sampai betul-betul homogen. Terus kita masuk langkah yang berikut adalah kita melakukan pencetakan pelet, ya. Pencetakan pelet ini ada prosesnya, ya. Pakan yang kita sudah campur tadi kita tambah dengan mineral, terus kanji itu dia berfungsi sebagai perekat atau sebagai aditif sehingga bentuk pelet itu jadinya bagus, jadi berkualitas. Pada saat setelah kita melakukan pencetakan, proses yang berikut itu adalah pengeringan. Sebelum pengepak ini kita harus keringkan dulu, karena walaupun menggunakan mesin tapi masih ada kadar airnya, ya. Kita kasih keringkan. Setelah kita keringkan, kita masuk ke tahap yang berikut adalah pengepakan. Kita melakukan pengepakan. Pengepakan ini tujuannya agar kita bisa simpan lebih lama. Cara simpannya lebih lama dan pakannya tetap awet yang nanti kita bisa gunakan untuk pemberian pada ternak. Setelah pengepakan, ada langkah yang berikut adalah storing atau penyimpanan. Jadi ada beberapa langkah tadi yang Ibu tidak masukkan di sini, tapi Ibu sudah jelaskan tadi, ya. Jadi itu diikuti langkah-langkah proses pembuatannya tadi. Kita punya materi hari ini sampai di sini. Silakan didiskusikan. Waktu yang kita butuhkan bisa 20 menit, ya? Ya. 20 menit, silakan. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman yang mempresentasikan, saya persilakan. Jadi dari hasil diskusi kami, untuk kebutuhan protein ayam broiler kami menggunakan metode segi 4. Jadi kebutuhan protein untuk ayam kesimpulan untuk kita membuat formulasi pakan terus melakukan pembuatan pakan pelet, itu kesimpulannya bahwa kita bisa mengatasi
biaya pakan yang lebih besar dari biaya yang lainnya di sebuah usaha peternak. Karena dia kurang lebih 80% itu adalah biaya pakan. Itu jadi masalah. Oleh karena itu kita punya solusi. Salah satu solusi yang kita ambil adalah kita membuat pakan sendiri, mulai dari identifikasi bahan pakan, terus menyusun formulasi, perhitungan, menimbang, sampai hasil akhirnya itu kita bisa membuat peletan. Dan nanti kita laksanakan pada pertemuan berikut, yaitu kita praktiknya langsung di lab atau di lapangan. Baik, terima kasih. Kita punya pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu. Apa namanya? Ibu minta salah satu antar kita dalam doa. Kita semua Izinkanlah saya berdoa ulang dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha, kami sangat bersyukur dan berterima kasih padamu karena Engkau telah melindungi kami dari awal hingga belum berakhir bersama. Sekarang kami mau pulang. Kami mohon siap hormat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang semua. Silakan pulang. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan baik-baik. Sampai kita bertemu di pertemuan. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Oke. Ya, Ibu. Semua masih sehat? Siap. Sehat? Semangat. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, salah satu antar kita dalam doa. Cek dulu kehadiran kita. Berdialus Payung, Mary Deltus. Ada, Ibu. Ya, berapa orang yang sakit? Satu, ah? Dua. Dua orang yang sakit. Sebelum kita memulai kita punya kegiatan praktik hari ini, Ibu ingin tahu tentang materi kita yang telah kita terima pada hari yang kemarin. Prosedur kerjanya bagaimana? Berdialus. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan langkah-langkah atau proses kerja berikutnya, Ibu bagikan LKPD dulu. Kita pada kemarin kita sudah sampai pada perhitungan perhitungan terus penggilingan, sudah sampai pada penggilingan. Langkah yang berikut kita melakukan penimbangan untuk prosedur kerja yang selanjutnya. Dulu cari pakan yang jumlahnya begitu.
Ini. Sekarang kasus. Sendok entah kemana. Ay, lalim din daw. Bisa kan? Ano yan? Tinalim din daw. Cukup yun. Kamu yun. Menggunakan bahasa dia. Bocah. Arahnya apa lebih? Lo lagi mati nih, baru mati dah. Ya yang. Oh iya. Yang sudah parah. Lo yang di baru nih, baru mati dah. Ya yang. Jam 8. Jam 6. Oke. Tira saya masuk ulang apa? Bisa kalau ini baru deh. Minggu kan refreshing tuh. Ada yang tahu? Ada yang punya cari ini. Yo. Marahi, kamu tuh kali marahi. Kita apa paksa tuh nawe? Ada phone ada. Phone tadi. Semua yang dari mana? Makan ada. Bilang. Ada. Sorry, right? Mana kamu ling narakan dari mana aneh. Tinggal malam. Jadi guys, dalam tahap ini Pengen jadi.
Siap semua? Siap. Kita punya kegiatan praktik untuk produknya sudah selesai, tapi kegiatannya belum selesai karena kita masih presentasikan apa yang kita lakukan tadi. Terus setelah itu yang paling terakhir itu kita pembersihan dan penyimpanan barang. Baik, LKPD yang tadi Ibu bagi sudah diisi semua? Sudah. Baik, dulu berkelompok kita diskusi. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami para teman yang membaca. Saya persilakan. Baik, saya akan bacakan hasil diskusi. Nama kelompok tiga desain Belanda sendiri, Octavianus dan Pengikir, Muhammad Ibrahim dan Pengikir, Agnes Bina, nama panggilan jadi, Sendirian Iwa dan Pengikir, Redentus dan Pengikir, Maximilian Dewa dan Pengikir. Identifikasi bahan pakan berdasarkan komposisinya. Terakhir, penyimpanan produk tersebut disimpan di dalam truk. Itulah hasil diskusi dari kami kelompok 1. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik, dengan berakhirnya hasil diskusi dari kelompok 1, maka kita punya kegiatan diskusi selesai. Kita masuk ke langkah yang berikut itu, yaitu kita merangkumkan kita punya materi yang kita dapat hari ini. Ya Ibu. Materi kita rangkum, maksudnya pembuatan formulasi pakan itu tujuannya agar kita bisa belajar membuat pakan pelet dengan tujuan untuk bisa menekan biaya pakan. Karena mengingat di setiap perusahaan peternakan, biaya pakan yang paling besar kurang lebih 80%. Itu terus evaluasinya, kita punya kegiatan hari ini sudah cukup baik. Dan walaupun di dalam perjalanan itu banyak hambatan, salah satunya adalah listrik dan jaringan, tapi kita sudah lewati dengan baik. Terus ada juga yang perlu kita evaluasi, nanti kali berikut pada praktik yang lain kita usahakan kita lebih disiplin, lebih kerjasama dan tanggung jawab. Baik, mungkin hanya itu. Terus kita punya kegiatan belum berakhir di sini, karena kegiatan yang paling terakhir adalah kita pengemasan.